Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jari Cerdik. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang wujud benda padat. Langsung saja ke pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini kita akan belajar mengenai benda padat. Apa sih benda padat itu? Benda padat adalah suatu benda yang memiliki volume dan bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Contoh benda padat itu ada pensil, meja, kursi, penggaris, penghapus, batu, dan sebagainya. Oke, sifat benda padat itu berbentuk padat. Yang kedua yaitu tidak dipengaruhi wadahnya. Yang ketiga memiliki volume yang tetap. Yang keempat yaitu menepati ruangan. Oke, kita lanjutkan. Perubahan wujud benda padat. Yang pertama, benda padat ke cair atau mencair. Perubahan wujud benda padat menjadi cair itu disebut mencair. Benda padat ini berubah menjadi cair disebabkan oleh energi panas. Contohnya, coklat mencair apabila dipanaskan. Es batu akan mencair ketika dikeluarkan dari lemari es. Yang kedua, yaitu benda padat ke gas atau menyublim. Perubahan wujud benda padat menjadi gas ini disebut menyublim. Perubahan benda padat menjadi gas ini disebabkan oleh energi panas. Contohnya, kapur barus yang ditaruh di dalam lemari akan habis kelama-lamaan. Kita lanjutkan ke pemecahan soal cerita terkait soal jarak. Contoh soal pertama. Rumah Rudi berjarak 2 km dari rumah Anita. Jarak dari rumah Anita ke rumah Bayu 6 km. Berapa jarak yang ditempuh Rudi dari rumah ke rumah Bayu? Oke, perhatikan pembahasan soal nomor 1. Rumah Rudi ke rumah Anita itu berjarak 2 km. Ditambah rumah Anita ke rumah Bayu yaitu 6 km. Jadi jarak antara rumah Rudi ke rumah Bayu sama dengan 8 km. Soal nomor 2. Rumah Rama berjarak 3.500 meter dari rumah Siti. Jarak dari rumah Siti ke tempat posyandu 3.500 meter. Berapa jarak yang ditempuh rumah Rama dari rumah ke tempat posyandu? Pembahasannya yaitu rumah Rama dari rumah Rama ke rumah Siti yaitu 3.500 meter. Ditambah dari rumah Siti ke posyandu yaitu 3.500 meter. Maka rumah Rama ke rumah posyandu atau ke tempat posyandu yaitu 7.000 meter. Kita lanjutkan ke lagu barisan musik. Lagu barisan musik ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Lagu barisan musik ini bisa ditampilkan dengan menggunakan gerakan lemah maupun gerakan kuat. Mudah kan anak-anak? Yuk kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 ini yaitu melihat benda cair lebih dekat. Sekitar 70% permukaan bumi itu tertutup oleh air dan tubuh manusia 2/3 bagian merupakan cairan. Benda cair adalah suatu benda yang bersifat seperti air, tidak padat serta tidak berubah gas dan untuk fase zat molekulnya dengan relatif bebas. Contoh benda cair yaitu kecap, sirup, minyak, dan sebagainya. Sifat benda cair yang pertama bentuknya tidak tetap, yang kedua mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, yang ketiga menekan ke segala arah, yang keempat meresap melalui celah-celah kecil, yang kelima permukaannya selalu datar, dan yang keenam yaitu volumenya tetap. Air sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Jika kita kekurangan air, maka tubuh kita akan lemas.
Dalam sehari kita harus minum air minimal 8 gelas atau 2 liter. Manusia sangat bergantung pada air dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi setelah melakukan olahraga, karena kita melakukan olahraga, maka cairan yang ada di dalam tubuh kita akan berkurang. Oleh karena itu, setelah melakukan olahraga, kita harus minum secukupnya agar badan tidak menjadi lemas. Menangkap dan memantulkan bola. Menangkap dan memantulkan bola ini bisa dimainkan secara kelompok. Ya, dan kelompok itu bisa dibagi menjadi 2 baris, yaitu baris pertama dan baris kedua. Setiap kelompok harus memindahkan bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Anak yang paling cepat memindahkan bola dialah yang menang atau dianggap si pemenang. Manfaat permainan memantulkan dan menangkap bola secara kelompok. Yang pertama, melatih kekompakan. Yang kedua, melatih konsentrasi. Yang ketiga, melatih kelincahan. Keempat, melatih kerjasama. Yang kelima, memperkuat otot tangan dan kaki. Bekerja sama dalam berolahraga itu sangat dibutuhkan ya anak-anak, karena bekerja sama itu termasuk pengamalan sila ketiga. Manfaat dari bekerja sama yang pertama, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan menjadi ringan. Yang ketiga yaitu mempererat tali persaudaraan. Contoh kegiatan yang membutuhkan kerjasama. Yang pertama, ronda malam, piket kelas, kerja bakti membersihkan lingkungan, dan sebagainya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.